Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar nih? Semoga kalian tetap sehat ya di tengah pandemi saat ini. Iya, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai pemanfaatan media sosial oleh instansi pemerintah. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai pemanfaatan media sosial, nah di sini saya akan membahas mengenai pengertian media sosial dulu nih. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan internet. Menurut Van Dijk 2013 yang dikutip oleh Nasrullah dalam buku Media Sosial 2016, menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Setelah kita memahami mengenai pengertian media sosial sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemanfaatan media sosial oleh pemerintah. Dengan seiring berkembangnya waktu, pada saat ini hampir seluruh lembaga pemerintahan menggunakan satu atau lebih media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi keumuman antar lembaga. Selain itu juga, media sosial digunakan oleh pemerintah sebagai ruang sarana komunikasi publik antara pemerintah dan masyarakat, dan dapat menjadi sarana aduan oleh masyarakat terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai asas-asas pemanfaatan media sosial. Asas-asas pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah yakni yang pertama, faktual. Faktual di sini yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Yang kedua, informasi yang diberikan oleh pemerintah dapat diakses dengan mudah dan dapat diketahui oleh siapa saja, dan dalam menyampaikan pesan dilakukan secara benar, jujur, dan apa adanya. Yang ketiga, keikutsertaan dan keterlibatan. Keikutsertaan dan keterlibatan di sini yaitu penyampaian informasi melalui media sosial diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada instansi pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip penggunaan media sosial. Terdapat beberapa prinsip penggunaan media sosial oleh pemerintah, yakni yang pertama, kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan. Yang kedua, integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika. Yang ketiga, profesional, yakni memiliki pendidikan, keahlian, dan keterampilan di bidangnya. Yang keempat, responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, integritas, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet maupun yang tidak berbasis internet. Yang keenam, keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai etika penggunaan media sosial. Etika dalam menggunakan media sosial yang dilakukan oleh pemerintahan yakni yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintahan. Yang kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik instansi dan perorangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan media sosial. Secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan oleh pemerintahan dengan menggunakan metode POS, yakni yang pertama, khalayak, people. Khalayak adalah penetapan khalayak yang
menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online khalayak yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial. Yang kedua, sasaran objektif. Sasaran adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi. Yang ketiga, strategi. Strategi adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak. Yang keempat, teknologi. Teknologi adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis media sosial. Terdapat beberapa jenis-jenis media sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan informasi dan sebagai tempat aduan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Jenis-jenis media sosial yang digunakan oleh pemerintahan yakni yang pertama, media publikasi seperti blogspot, blogger, dan WordPress. Yang kedua, microblog seperti Twitter dan blog. Yang ketiga, media berbagi seperti YouTube, Flickr, dan SlideShare. Yang selanjutnya, media jejaring sosial seperti Facebook, MySpace, Google+, LinkedIn, dan Y. Selanjutnya, media kolaborasi seperti Wikipedia, Wikimap, Wikileaks. Selanjutnya, forum diskusi seperti Kaskus. Selanjutnya, media percakapan seperti Google Talk, Yahoo Messenger, dan Skype. Selanjutnya, situs ulasan seperti Goodreads dan Yelp. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan media sosial. Kegiatan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu bagian terpadu dari kegiatan komunikasi instansi pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan umum pemerintah. Kebijakan instansi pemerintah yang memiliki akun media sosial tersebut tercermin dalam isi media sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemantauan dan evaluasi media sosial. Pemantauan dan evaluasi media sosial merupakan suatu kegiatan dalam proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan, persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak media sosial. Penggunaan media sosial oleh pemerintah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap pemerintah. Dampak positifnya yakni dengan adanya media sosial, pemerintah dapat mampu melibatkan khalayak secara aktif dan menjaring masukan dari berbagai kalangan sehingga menciptakan kearifan orang banyak. Selain berdampak positif, media sosial yang digunakan oleh pemerintah dapat berdampak negatif. Dampak negatifnya yakni banyak akun-akun yang mengatasnamakan pemerintah yang menyebarkan berita-berita tidak benar sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan pesan dan kebingungan khalayak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus pemanfaatan media sosial oleh pemerintahan Aceh. Pemanfaatan media sosial oleh pemerintahan Aceh yang dilakukan oleh Kepala Biro yang dibantu 3 kepala bagian dan 9 kepala subbagian serta para staf dengan menggunakan media sosial seperti diantaranya Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Pemanfaatan media sosial Facebook yang dilakukan oleh Biro Humas dan Protokol Seda Aceh dengan membuat fanpage yang berisi informasi-informasi terbaru tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh. Pemanfaatan media sosial Twitter oleh Humas dengan memposting informasi-informasi terkait dengan program pemerintahan Aceh dengan bentuk informasi pendek atau dikenal dengan istilah kulwit. Pemanfaatan media sosial Instagram oleh Humas dengan memposting berbagai informasi terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Aceh, dan pemanfaatan media sosial di YouTube oleh Biro Humas dan Protokol Seda Aceh dengan memposting news berita yang berdurasi 1 hingga 5 menit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan
presentasi mengenai pemanfaatan media sosial oleh pemerintahan. Penggunaan media sosial oleh pemerintahan sangatlah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan adanya media sosial, pemerintahan dapat mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat luas, karena dalam media sosial tersebut disediakan tempat penyampaian aspirasi dan aduan terkait permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi dengan adanya media sosial ini juga terdapat segelintir orang yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar yang mengatasnamakan pemerintahan, sehingga pemerintah perlu secara aktif mengawasi dan mengevaluasi penggunaan media sosial. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya.